Live Rusunawa. Karena di tanggal 25 nanti itu hari libur, di kalender kan tanggal merah ya. Aku mau rapi-rapiin rumah dulu dari sekarang supaya nanti di weekendnya aku nggak terlalu banyak kerjaan gitu ya. Dan ini bisa dilihat ya, rumah aku berantakan. Selesai sholat maghrib ini aku mau lanjut cuci piring aja. Yang udah pada bersihnya mau aku taruh-taruhin lagi di tempat-tempatnya biar nanti cukup gitu buat piring-piring yang baru aku cuci sekarang. Sebelumnya, halo assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku Nurholi Wardana, di kecil ruangnya luas ceritanya. Nah, ini tuh tagline aku ya, kalau misalkan teman-teman semuanya udah nonton video aku, jadi aku tuh punya tagline-nya kecil ruangnya luas ceritanya. Nah, sebetulnya ini tuh ada filosofinya, tahu kenapa aku ngambil tagline-nya kayak gitu. Jadi berhubung karena aku tuh kan tinggal di rusun di tempat yang emang gak terlalu luas ya, tapi cukup buat aku sama suami berdua. Nah, di sini tuh kayak namanya hidup ya, pasti punya cerita, pasti punya sebuah pengalaman yang pengen nantinya itu bisa di sharing gitu ke teman-teman semuanya yang udah nonton video aku. Nah, awalnya itu berkisah kayak aku sama suami kan udah nikah 4 tahun nih. Pertama kan maksudnya kita punya punya pengalaman-pengalaman lain, kayak misalkan tahun pertama aku tuh ada history di rumah tangga aku begini, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat gitu ya. Terus juga kita lagi diuji sakit, diuji belum punya ya maksudnya keturunan, abis itu diuji kayak ekonomi kan kompleks gitu ya. Nah, aku tuh kecetus gitu. Gimana kalau aku bikin tagline-nya itu aja gitu ya buat konten aku gitu. Dari yang sebelum-sebelumnya kan itu nyambung juga kan ke video-video aku sebelumnya, di mana aku tuh udah ngonten dari tahun 2021 aktifnya. Cuman emang sempet hiatus di tahun 2022, di tahun 2023. Bahkan aku tahun 2024 pun aku nggak ngonten gitu kan. Aku ibarat kata ya baru memulai lagi untuk pengen rutin sih di tahun ini gitu, dan semoga di tahun depannya aku tetap rutin gitu. Nah, tujuan aku bikin video ini pun sebetulnya seenggaknya aku tuh ngerasa kalau aku ngonten aku makin produktif, terus juga aku bisa lihat video-video aku yang sebelum-sebelumnya dan aku ngebandingin ke diri aku yang sekarang. Ibarat kata kan aku tadi bilang aku ngonten dari tahun 2021 ya. Nah, aku tuh kadang suka nontonin video aku yang sebelumnya di tahun itu. Aku pengen lihat aku udah berubah gak sih, aku tuh ada kemajuan atau aku ada kemerosotan. Jadi kayak kita bisa jadi kita tuh bisa mawas diri dan ngebandingin diri kita yang sebelumnya sama yang sekarang. Jadi gak perlu ngebandingin sama diri orang lain gitu. Kalau ngebandingin sama diri orang lain kayaknya kita bakalan capek kan gitu. Jadi itulah dengan tagline kecil ruangnya luas ceritanya. Dan semoga nanti bakalan ruangnya besar, ceritanya lebih besar lagi. Amin sih gitu. Lanjut ke aktivitas aku sekarang. Nah, ini tuh aku ceritanya lagi buat konten buat TikTok aku ya. Nah, aku tuh punya TikTok. Itu ada 2. Yang pertama akun pribadi, yang kedua tuh aku pengen ceritanya tuh tentang rusun aja gitu, kegiatan-kegiatan. Yang singkat-singkat aku taruhnya di TikTok. Namanya itu Daily Rusun Liza. Nanti bisa dicari aja ya teman-teman. Nah, ini makanya kenapa aku kasih background, karena ini tuh kan buat format di TikTok ya. Jadi nanti kalau misalkan gak dikasih background kan warnanya hitam, takutnya jelek dan gak catching gitu, jadi ngerusak pemandangan lah. Tuh lihat, aku sampai tumpah mau nuangin istri. Nah, emang kadang-kadang tuh ya kalau misalkan lagi masak ada aja yang kotor, ada aja yang jatuh. Itu hal normal ya. Padahal aku itu nggak ngidam, tapi nggak tahu kenapa dari kemarin tuh aku kebayang-bayang terus bubur sumsum. Aku tuh sebenarnya nggak ngeliat TikTok atau di YouTube gitu ya kayak video-video bubur sumsum, tapi nggak tahu kenapa di kepala aku tuh muncul kayaknya enak deh kalau misalkan makan bubur sumsum gitu kan. Jadi ya udah aku cari-cari aja resepnya, terus aku bikin. Nah, ini bubur sumsum aku udah jadi pakai gula aren ya. Hari keesokannya, Masya Allah, Tabarakallah. Ini pagi-pagi lagi hujan, jadi suasananya tuh syahdu banget. Aku mau lanjut rapihin rumah aja ya, biar kalau misalkan aku di kamar terus nanti yang ada aku tidur dan rebahan terus sampai sore gitu ya. Jadi nggak kelar-kelar nih beresin rumahnya. Kadang kalau misalkan lagi beres-beres gini tuh aku keinget masa gadis aku sih. Kayak ibaratnya dulu aku tuh kalau beres-beres ya pasti diomelin dulu sama mama aku, karena kayak aku kesenangannya tuh kayak kalau lagi libur diem aja di kamar gitu. Soalnya kan aku banyak banget kegiatan, ada OSIS, terus abis itu paskibra, silat. Jadi kebanyakan eskul, pas sampai rumah tuh kan capek. Sedangkan mama aku tuh gak suka ngelihat anak-anaknya tuh diem aja. Jadi ya udah tiap hari tuh alhasil kena omel terus buat rapin rumah. Nah, pas aku udah rumah tangga kini ya emang kerasa banget sih kayak rumah tuh
Kalau emang kita pengen rapi terus ya kita harus komitmen ya. Kalau misalkan kita pakai jaket langsung ditaruh, terus kita habis pulang kerja tasnya taruh di tempatnya, ya itu kan komitmen diri sendiri. Tapi setelah nikah ini juga aku jadi kerasa banget ya. Dulu mungkin ibu negara di rumah itu tuh mamaku, sekarang ibu rumah tangga di rumah tanggaku ya aku gitu. Jadi kadang-kadang yang biasanya ngomel-ngomel mama aku, sekarang malah aku yang sering ngomel-ngomel. Kadang-kadang tuh kayak aku sering ya omelin suami aku, misalkan yang taruh ininya di sini, yang taruh ininya di situ. Terus suami aku juga sama, dulu kan dia di rumahnya juga Alpa juga gitu. Kita sama-sama ketemu Alpa ya. Jadi ya saling mengingatkan gitu. Udah mah sama-sama Alpa, sama-sama anak kedua, mantap gitu. Tapi sebetulnya aku bukan anak kedua juga sih, karena aku punya kakak tapi kakakku udah meninggal. Jadi aku anak pertama gitu. Oke, lanjut. Tadi aku udah rapiin perkabel-kabelannya, terus aku juga rapiin perintilan-perintilan yang ada di lantai. Aku balik-balikin ke tempat semulanya supaya nanti aku bisa ngerasain kebebasan gitu ya. Soalnya kalau misalkan ruang tamu agak berantakan, pasti kan kita ngerasanya kayak sumpek ya, agak-agak bebas gitu. Jadi kalau misalnya udah rapi, aku seneng banget sih. Walaupun nanti akan berantakan lagi dengan aku yang beraktivitas ini, tapi nggak apa-apa. Setiap diberantakin kita harus rapiin lagi dan terus-terus diulang-ulang. Kalau misalkan teman-teman ada yang lihat konten-konten orang, misalkan nih dia lagi rapi-rapi kok rumahnya kayak berantakan banget, piringnya juga berserakan di mana-mana, menurut aku itu karena kita ngonten gak sih? Kalau misalkan gak ngonten kayaknya gak akan kayak gitu juga. Itu yang terjadi di aku misalkan kan jadwal ngonten aku Senin, Rabu sama Jumat. Jadi aku tuh akan mulai syutingnya di hari Sabtu Minggu, hari Selasa sama hari Kamis gitu. Jadi kadang-kadang tuh aku emang sengaja ditupukin dulu biar nanti ada part buat aku kontenin gitu. Kalau misalkan rumahnya rapi, aku bingung ya mau ngontenin apa lagi gitu kan, dan mau ngebahas apa lagi gitu. Nah, ini buat bikin kamar, kenapa aku stikerin ya, ada rahasianya lah di sini apa aja ya. Aku malu kalau misalkan di-sharingin ke video gitu ya. Jadi aku tutupin aja sama stiker. Nah, kalau misalkan baju sehari-hari aku tuh nggak pernah digosok sih. Kalau lagi rajin aja aku ngegosok. Kalau misalkan baju buat keluar, baju buat kerja pasti aku gosok. Terutama kayak gamis, kayak jilbab itu wajib banget kan digosok. Dan baju-baju suami aku juga pasti aku gosok karena dia alhamdulillah udah dapat kerja lagi setelah 1 tahun menganggur karena sakit gitu. Mungkin aku ceritanya di next video aja kali ya, kenapa suami aku bisa nganggur 1 tahun, dan itu menurut teman-teman lama atau sebentar. Gak tahu sih, kalau menurut aku sih mungkin karena suami aku yang sering kerja mungkin kayak lama ya, tapi ya gitu deh. Emang sebelumnya sih sebenarnya suami aku kan dagang, cuman itulah gimana ya namanya hidup gitu ya. Kadang-kadang kita tuh kayak roller coaster, naik turun gitu. Gak pernah ada yang bener-bener stabil. Gak pernah apa belum sih? Belum kali ya, mungkin di rumah tangga aku belum ketemu waktunya ya. Semoga aja kalau misalkan kita udah nemu waktunya, nemu keberuntungannya, semoga ya Allah angkat derajat aku dan suami gitu. Kadang aku juga suka ngeliatin video aku tuh sebenarnya nggak kelihatan kayak orang susah gitu, tapi ya di prakteknya kadang kan namanya kita punya ujian, ya pasti kita yang ngerasain sendiri gitu ya. Orang lain cuma lihat di video aja gitu, nggak tahu kenyataannya kayak gimana. Jadi ya emang bener sih, kita banyakin bersyukur aja. Mungkin apa yang aku punya orang lain gak punya, apa yang orang lain punya terus aku juga punya gitu ya. Emang bener sih, kita tuh emang harus bersyukur aja gitu. Nah, lanjut, ini aku mau masak beras, dan ini tuh alhamdulillahnya aku juga dapat beras dari teman kerja aku. Kan kita sama-sama dapat Natura tuh, kayak fasilitas dari kantor. Nah, teman aku katanya pengen ngasih berasnya buat aku. Itu aku bersyukur banget sih, karena emang stok beras di rumah aku udah habis. Jadi aku bisa masak beras lagi tanpa aku beli lagi. Masya Allah, makasih banyak ya teman kerjaku. I love you so much. Semoga kamu Allah balas kebaikannya. Kadang kita tuh bener ya, kalau kebaikan sekecil apapun itu tuh berarti banget buat orang yang kesulitan gitu. Terutama aku nih yang lagi sulit gitu. Lanjut, karena udah beres-beres, aku semprot-semprotin ruangannya biar wangi banget gitu ya. Nah, ini dia kegiatan aku hari ini. Makasih banyak ya teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Wassalamualaikum.